Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini tema kajian kita adalah tentang hidayah. Hidayah itu harus kita cari dan harus kita pertahankan. Hidayah nikmat yang besar yang Allah taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak setiap orang mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu paman beliau sendiri Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah. Maka mari kita bersyukur atas nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Apa itu hidayah? Akar kata dari fi'il madhi yaitu hada, mudhari'nya adalah yahdi, dan isim masdarnya adalah hadiyan. Hudan, hidayatan, dan hidayatan. Yang paling populer adalah kata terakhir itu hidayah atau hidayatan. Lafadz al-huda serta pecahan katanya dalam Al-Quran disepakati oleh para ulama sebagai kata yang paling banyak bentuk maknanya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan ada 24 makna lafadz al-huda ini, dan Imam Asyuti rahimahullah menyebutkan ada 17 makna lafadz al-huda. Tidak kita sebutkan di sini untuk menghemat waktu ya. Yang singkatnya bahwa keseluruhan makna tersebut bermuara pada satu inti, yaitu penjelasan dan pengarahan dengan penuh lemah lembut dan santun ya. Inilah kurang lebih makna yang terkandung pada kata-kata al-huda itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali disampaikan bahwa hidayah ini secara bahasa berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dhalalah, yang berarti kesesatan. Ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus, bukan jalan yang tersesat. Adapun secara istilah, menurut Imam Ghazali, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsir Al-Qayyim, beliau mengatakan bahwa hidayah adalah penerangan atau petunjuk jalan ya. Ini sebagai landasan pengetahuan bagi kita semuanya. Pengertian yang telah disampaikan oleh para ulama dari sisi bahasa dan dari sisi istilah, mudah-mudahan bisa memberi frame berpikir yang utuh kepada kita ya masalah hidayah. Yang sekaligus ini sebagai pelengkap ya. Hidayah ini ada beberapa macam ya, ada 5, tapi yang inti saya sebutkan 2 saja.
yaitu yang pertama hidayatul amah, hidayah yang sifatnya umum yang berkaitan dengan penjelasan kebenaran, yang bahasa ulama adalah hidayatu al-irsyad wal burhan, hidayah penunjukan atau semacam rambu-rambu ya, yang diisyaratkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi pada porsi hidayah ini Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW memiliki porsi ya, memiliki peran untuk menjadi al-hadi, menjadi penunjuk jalan ataupun rambu-rambu. Sedangkan jenis yang kedua adalah hidayatut taufiq, hidayah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran. Yang ini mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan dalil surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ini ayat yang terkait dengan kesedihan ataupun semacam penyesalan ya, yang dialami oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW karena tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kepada pamannya. Sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak berhasil. Beliau bersedih. Maka Allah Ta'ala memberikan penegasannya. Hidayah Allah, milik Allah Ta'ala. Walaupun beliau sudah berusaha maksimal, kalau Allah belum menghendaki, maka hidayah taufik ini tidak sampai kepada yang bersangkutan. Jadi antara hidayatul irsyad dan taufik ya, hidayatul irsyad wal burhan ini hidayah rambu-rambu, sedangkan hidayah taufik wasadat adalah hidayah yang bisa mengantarkan kepada tujuan kebenaran ya. Gambarannya seperti kita ingin menuju ke satu tempat yang kalau sekarang dengan sarana Google Map ya, yang populer. Kalau dulu kan pakai peta manual ya. Kalau sekarang Google Map itu adalah semacam hidayatul irsyadnya, penunjuk jalannya. Sedangkan sampainya kita kepada tujuan yang kita inginkan itu hidayatul taufik. Kadang-kadang ya kasuistik, ada yang ikut Google Map tapi nyasar-nyasar ya. Loh, kok ternyata jurang misalnya ya, itu mungkin kasuistik lah, mungkin persentase berapa. Tapi teorinya semakin kita mengikuti apa yang disebutkan di Google Map itu, insya Allah semakin kita mengarah kepada tujuan yang kita inginkan. Kebalikannya, kalau kita tidak menggunakan itu dan kita terjun bebas menuju ke tempat yang kita belum tahu lapangan sama sekali, maka potensi sesatnya itu lebih besar daripada potensi selamatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada hidayatul irsyad yang diberikan Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim, lewat hadis Nabawi, maka itu seperti Google Map dalam kehidupan kita. Semakin kita pakai, semakin kita gunakan ya, kita aktifasi dalam kehidupan ini, insya Allah semakin mendekatkan kita kepada taufik, petunjuk dari Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, semakin kita abaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabawi, kita tidak pakai, maka potensi kita semakin sesat ya, jauh daripada taufik. Nah itu ya, tentang hubungan antara dua macam hidayah ini. Nah, hidayah taufik sendiri bisa diklasifikasikan menjadi dua ini, yaitu secara umum hidayatul Islam, hidayah petunjuk yang bisa mengantarkan seorang manusia
memeluk agama Islam. Dan ini itu tadi ya, pilihan Allah. Ada seorang yang hafal Quran, menguasai hadis, hafal hadis, hafal kitab-kitab klasik ya, yang diwariskan oleh para ulama, tetapi tidak masuk Islam ya. Contohnya para orientalis. Dulu pada zaman Belanda ada Senoek Horgronya ya. Beliau ini sengaja diutus oleh pemerintah Belanda untuk belajar di Saudi ya, di Jeddah, Mekah dan sekitarnya, dan bahkan merubah namanya menjadi nama Islami ya. Haji siapa saya lupa ya. Jadi dirubah dan ikut haji juga, bahkan disertasinya itu tentang hukum haji. Tetapi ya itu tadi ya, dia pura-pura saja Islamnya, dan ketika dia sudah mendapatkan titel haji dan Islam itu dikirim khusus ke Indonesia, dan base campnya di Aceh ya, sebagai tokoh yang berpengaruh, memberikan dakwah kepada para ulama. Dia sebagai tokoh dan akhirnya bisa mempengaruhi ya. Itulah cara-cara pemerintah Belanda untuk mengaburkan ya pemahaman umat Islam di Indonesia ya. Jadi walaupun yang bersangkutan itu tahu dan mengerti tentang hukum Islam, tetapi Allah belum memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Tokoh-tokoh seperti ini dalam sejarah banyak. Ada seorang profesor perempuan ya dari Jerman yang pinternya luar biasa. Dia guru besar di 3 kampus ternama, ada di Jerman, ada di Turki, ada di Amerika, Oxford itu, dan dia menguasai 11 bahasa daerah serta 20 bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa dia kuasai ya. Tetapi pada akhirnya dia juga hafal Quran, hafal hadis dan lain-lain. Namun pada akhirnya menurut informasi pada akhir hayatnya disemayamkan di gereja, walaupun di atas kuburannya dia berpesan, ada tulisan wasiat dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "An-nasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu tertidur, ketika mati baru mereka tersadar. Nah, itu mungkin pelajaran bagi kita semuanya ya. Seolah-olah kita ini tidur ya, dalam mimpi kita ini seolah-olah mimpi. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang kaya, ada mimpi jadi orang miskin, ada mimpi memerankan apapun ya. Pada saat mati baru tersadar, oh ternyata itu baru mimpi, dan konsekuensi yang paling real adalah nanti pada saat di yaumul barzakh atau di alam barzakh dan di akhirat ya. Itu tanggung jawabnya. Ini tokoh yang nggak masuk Islam pada akhirnya. Namanya Annie Mary Schumachel kalau nggak salah ya, seorang wanita. Dia tokoh yang luar biasa yang tidak bisa mendapat hidayah. Nah, ini betapa mahalnya Islam ya. Sedangkan hidayah secara rinci, al-hidayah al-mufassalah, hidayah rincian daripada hidayah taufik, ini diantaranya ya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan ini, berarti alhamdulillah kita dilapangkan dada dalam menerima syariat. Ada hukum-hukum Islam kita terima ya. Jangan sampai kita membenci salah satu hukum syariat walaupun mungkin kita nggak sanggup melaksanakannya ya. Itu persoalan lain ya. Tapi jangan sampai membenci ya. Mohon maaf saya agak ekstrim contohnya bagi ibu-ibu ya, mohon maaf ya, tentang poligami misalnya ya. Ini ada dalilnya, ada dasarnya, ada contohnya. Kalau mungkin kita, bagi yang laki-laki nggak mampu atau istri juga nggak mampu menerima, sudah diam saja ya. Jangan membantah atau jangan membuat sebuah gerakan penolakan. Ini fatal nantinya ya. Itu satu contoh saja ya, yang mana ya masing-masing punya sudut pandang ya. Itu salah satu contoh saja. Yang banyak diantara kita barangkali hukum waris. Nah, hukum waris ini syariat. Nah, kadang-kadang kita ya ada persoalan apa-apa, nah terus akhirnya membuat kebijakan sendiri ya. Laki-laki dan perempuan anak-anaknya disamakan saja karena mereka toh anak-anak saya semua.
Nah, ini beda ya. Kalau kita mau menyamakan, jangan dibagi dengan skema waris, tapi dengan skema hibah, skema hadiah. Pembagiannya saat masih sehat ya, pada saat si bapaknya masih hidup. Kalau pembagiannya setelah meninggal, nah itu tidak ada pilihan kecuali tentang hukum warisnya. Itu contoh ya. Kemudian kita, poin yang kedua adalah hidayah taufik dari sisi sabar dan dalam menjalani musibah ya. Jadi tidak menggerutu, tidak protes, tidak membanding-bandingkan antara apa yang kita rasakan dengan yang dirasakan oleh orang lain. Kita yang sudah rajin ke masjid, rajin beribadah, kehidupan materialnya masih begini-begini saja, nah, misalnya, sementara yang tidak pernah sholat, nggak pernah datang ke masjid, kehidupan dunianya lancar, nah, karirnya lancar. Tidak boleh begitu ya. Jadi itu berarti belum memaknai sabar. Insya Allah para ustadz yang lain sudah menjelaskan tentang masalah sabar ya. Puasa ini mendidik kita untuk memiliki kesabaran. Yang ketiga, merasa bersalah jika melakukan kemungkaran, ada penyesalan ya. An-nafsu al-lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesal setelah melakukan kekhilafan. Akhirnya dia melakukan mu'aqobah. Apa mu'aqobah? Mu'aqobah itu pemberian sanksi kepada diri setelah melakukan keburukan. Seperti dulu Umar yang saat memeriksa kebun kurmanya sampai sore hari terus ketinggalan sholat jamaah asar. Wah, sebagai bentuk penyesalannya Umar menghibahkan, menginfakkan kebun kurmanya fisabilillah. Gara-gara nggak ikut sholat jamaah ya, bukan meninggalkan sholat asarnya enggak ya, gara-gara tidak sholat dengan berjamaah saja, sampai seperti itu mu'aqobahnya. Jadi kalau kita yang merasa tenang-tenang saja setelah melakukan kemungkaran, nah ini hati-hati, bisa jadi hidayah sedikit di antara hidayah taufik itu dicabut ya oleh Allah Ta'ala, maka harus waspada. Yang keempat, rajin beribadah di penghujung umur. Masya Allah ya. Kita yang sudah pensiun misalnya, sudah purna dari aktivitas ma'isyah kita dan tinggal menikmati masa tua, baik dari uang pensiun atau dari anak-anak kita, dari cucu kita, atau mungkin passive income yang lainnya. Kita fokus untuk beribadah. Yang barangkali masa muda kita belum sempat belajar Al-Quran, sekarang ada fokus waktu belajar. Alhamdulillah, kita syukuri. Di saat yang lain mungkin ada orang-orang yang tua, nggak tahu, mereka sibuk mencari ma'isyah karena tidak diurus oleh anak cucunya. Ada orang tua yang berjalan ya, Masya Allah, sambil mikul dagangannya, nggak tahu apakah ada yang beli atau tidak, sampai malam-malam misalnya, kasihan ya. Alhamdulillah kita yang dimudahkan untuk beribadah di penghujung umur ini harus kita syukuri dan kita jaga ya. Senantiasa bersandar kepada Allah, totalitas dalam hal tawakal, tidak kepada makhluk ya. Kemudian hidayah untuk berakhlak mulia dengan sifat-sifat yang banyak sekali, akhlak hasanah, akhlak karimah ya. Kita diberikan sifat sabar tadi, kita diberikan sifat al-hilm yaitu lemah lembut, bijaksana, kita penyayang, kita pemaaf, kita yang tidak emosional, macam-macam banyak sekali. Itu nikmat yang besar dari Allah. Dan juga hidayah yang tidak kalah pentingnya mengikuti manhaj para sahabat. Bagaimana kiprah mereka dalam beragama, langkah-langkah mereka ambil dari Nabi dan diimplementasikan dalam kehidupan, itu yang kita tiru ya saat ini. Baik jamaah sekalian, nah sebagai perbandingan ya, biasanya di bulan Ramadan ini kita berbicara tentang masalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kata-kata huda yang disandarkan kepada petunjuk ya. Al-Quran itu di satu sisi petunjuk bagi manusia di surat Al-Baqarah 185 ini. Nah, saat yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa maknanya? Nah, ini saya berikan contoh supaya langsung nyambung ya.
Jadi Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang bulan di dalamnya turun Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini jenis petunjuk yang pertama tadi ya, hidayatul irsyad wal burhan, hidayah penunjukan, hidayah rambu-rambu. Semua manusia bisa membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa Arabnya, bisa terjemahan ya. Semua kita bisa mengakses Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan kita ini. Tapi apakah bisa memanfaatkan isi yang ada dalam Al-Quran? Belum tentu. Yang bisa memanfaatkan, ibarat Al-Quran itu daya listrik yang sangat besar, kita bisa memanfaatkan, mencolok dan bisa menjadi power bagi alat-alat elektronik itu kalau ada sarana prasarananya ya, ada kabelnya, ada ini. Nah, itulah Al-Quran, dayanya besar luar biasa, sebagai penerangan atau sebagai petunjuk untuk kehidupan kita nanti dulu. Nah, yang bisa mengakses itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Inilah disebut hidayatul taufiq, hidayah as-sadad, hidayah penunjukan yang mengantarkan kepada kebenaran. Jadi harus memiliki sifat-sifat muttaqin. Nah, puasa ini mengantarkan kita kepada derajat orang-orang bertakwa, sehingga dengan itulah insya Allah kita akan bisa mengakses petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi syaratnya harus bertakwa ini ya. Jamaah sekalian, ada sebagian orang yang berkata, saya belum dapat hidayah. Misalnya ya, mohon maaf ya, ada seorang perempuan yang sudah balik ya, sudah dewasa, yang sudah wajib untuk menutup aurat memakai jilbab, tapi alasannya kenapa kamu nggak pakai jilbab? Saya belum dapat hidayah, saya belum dapat petunjuk begini begitu ya. Nah, maka di sini jawabannya, hidayah itu harus kita cari ya, bukan ditunggu. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, sesuai dengan kadar niat, tekad dan semangat seorang hamba, sekadar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepadanya. Maka pertolongan Allah akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kadar tekadnya. Jadi semakin kita proaktif untuk mengakses hidayah, maka akan ada timbal balik kepada kita. Semakin kita pasif, maka hidayah nggak datang-datang. Seperti contoh kasus seorang wanita muslimah tadi. Sejauh mana usaha dia untuk bisa memakai jilbab? Apakah sudah baca buku-buku tentang hukum jilbab? Apakah sudah baca motivasi-motivasi? Apakah sudah bergaul dengan teman-teman para hijaber yang solihah-solihah? Apakah sudah berada pada lingkungan yang kondusif? Dan macam-macam lah ya. Itu ditanyakan kepada masing-masing. Kalau belum ada usaha sama sekali ya, dia berarti pasif dan bohong ya, pengakuannya belum mendapat hidayah. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Ini contohnya seperti kita mencari pintu di ruang yang gelap gulita, maka kita harus bergerak untuk membiarkan cahaya masuk. Nah, begitu pula dengan hidayah, kita harus mencari ya, bukan menanti. Harus proaktif, harus berusaha. Apa yang kita usahakan? Dalilnya ini ya, ayat yang sangat populer, akhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha, berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Ini penjelasan para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Qayyim itu memberikan penjelasan begini ya. Ini ada kata-kata jahadu yang isi masdarnya adalah mujahadah, sungguh-sungguh, optimalisasi. Dan ada kata-kata lanahdiyanahum, isi masdarnya adalah hidayah. Jadi ada korelasi antara mujahadah dan hidayah. Mujahadah ini prosesnya, hidayah ini hasilnya.
Mujahadah ini sebabnya, hidayah adalah akibat. Untuk mendapatkan akibat harus ada sebab. Untuk mendapatkan hasil harus ada proses. Nah itu tadi ya. Ini sunnah robbaniyah, sunnah kauniyah ya. Al-akhdhu bil asbab. Kita mendapatkan sesuatu harus proses. Tidak bisa sengkonyong-konyong ya. Dalam bahasa peribahasa kita sudah banyak menjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia mendapatkan ya. Jadda itu proses, wajada itu akibatnya, hasilnya ya. Dan ini banyak sekali. Dalam Al-Quran ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Akidah kita ini wasatiyah, pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah itu mengatakan manusia majbur 100%, tidak punya peran manusia ya. Jadi manusia tidak ada peran sama sekali kalau paham Jabariyah. Kalau Qadariyah kebalikannya, manusia itu punya peran 100%, tidak ada peran takdir Allah. Nah, ini sama-sama ekstrim yang salah ya. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, makhluk manusia adalah baina mujbar wa mukhayyar. Manusia antara terpaksa dan pilihan. Jadi kita punya pilihan. Dan banyak ayat yang memberikan dukungan. Setiap kita berusaha, maka insya Allah ada hasilnya. Misalnya surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba apa? Man dassaha. Qad aflaha itu hasil ya. Sungguh beruntung, berhasil, sukses. Siapa? Man zakah, orang yang mensucikan jiwanya. Jadi qad aflah itu hasil, sedangkan man zakah itu adalah prosesnya, usaha manusiawinya. Sedangkan aflaha adalah takdir robbani. Kebalikannya wa qad khaba man dasa, siapa yang gagal ya, barang siapa yang mengotori jiwanya, dia akan sesat, akan gagal dalam kehidupan. Jadi kegagalan itu adalah hasil dampak akibat, sedangkan mandasaha yang mengotori jiwanya tidak berusaha untuk membersihkan dirinya, itulah proses yang kita abaikan ya. Maksudnya kita tidak berusaha mensucikan jiwa, maka kita tersesat. Nah itu banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada hadis Nabawi yang juga memberikan isyarat kepada kita ya, bahwa kita ini harus betul-betul hati-hati ya, waspada dalam kehidupan. Dan jangan sampai gerusa-gerusu atau jangan sampai teledor lah ya. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita ya, paling tidak ada 3 pesan di sini. Tapi karena waktu maka tidak kita detailkan ya. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, innal abda la ya'malu 'amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dalam pandangan manusia itu dia melakukan amalan penduduk neraka. Mungkin dia sepertinya ahlul maksiat, sepertinya banyak melakukan kesalahan. Padahal wa innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya dia sebenarnya tertulis di antara orang-orang penduduk surga. Jadi mungkin dia ahlul maksiat pada awal hidupnya, terus dia bertaubat dan akhirnya masuk surga. Kebalikannya, wa ya'malu amala ahlil jannah. Ada orang yang dalam pandangan manusia melakukan amal-amal baik sehingga dia pantas masuk surga. Wa innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia termasuk di antara penduduk neraka. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal kita itu tergantung pada penghujungnya. Yamutul insanu ala ma asya'alai. Seseorang itu dimatikan menurut kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya baik, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin doa, rajin baca Al-Quran, insya Allah nanti akhir hayatnya nggak jauh-jauh dari kebiasaan baik itu. Kebalikannya, kalau dia rajin melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa ke tempat-tempat maksiat, maka biasanya ya tidak jauh-jauh kematiannya di tempat-tempat tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
wa yub'atsu ma ala ma mata fi, dan nantinya kita dibangkitkan sesuai dengan kondisi kita saat meninggal. Apakah kita husnul khotimah walhamdulillah ataukah su'ul khotimah wal iyadu billah. Nah, jadi tergantung khawatimnya ya, termasuk kita di Ramadan ini, tergantung ujung Ramadan kita ini, apakah kita isi dengan kebaikan ataukah kelalaian. Kalau mungkin kita tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, maka paling tidak pada saat kita melepas Ramadan ini dengan kesan yang baik lah ya. Umum kita di 10 hari terakhir, mudah-mudahan semua kita mendapat Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Ramadan, dibebaskan semuanya dari api neraka. Nah, itulah doa-doa kita di penghujung Ramadan ini ya. Jadi ini banyak penjelasannya, nanti akan kita kasih sebagian ya contoh. Nah, jemaah sekalian, di antara para sahabat ya, ada sebagian yang murtad. Nah, ini kisah seorang yang ahlul Quran, ahlul dakwah, ahlul ilm ya. Seorang sahabat yang soleh, namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya ada di antara kalian seorang laki-laki yang berada di neraka, yang nanti giginya lebih besar daripada gunung Uhud. Wah, Masya Allah. Para sahabat ketakutan ya mendengar, ya ini kan nubuat ya, prediksi kenabian dari beliau. Termasuk Abu Bakar perawi hadits ini takut. Dan satu demi satu para sahabat meninggal, wafat. Ada yang meninggal di medan perang, syahid, ada yang meninggal sakit, tapi rata-rata husnul khotimah. Yang tersisa 2 orang, Abu Bakar dan Rajal ini. Mohon maaf, Abu Hurairah ya. Abu Hurairah, jangan-jangan ya, jadi jangan-jangan dia khawatir, cemas. Jangan-jangan saya yang diprediksi ini ya. Nah, tetapi akhirnya dia agak lega. Kenapa? Karena ada fenomena saat itu ya. Ada fenomena kemurtatan di saat Nabi SAW sudah meninggal, dan sebelumnya sudah ada bibit-bibitnya ya. Ada nabi palsu yang sudah sangat kita kenal ya. Siapa namanya? Musailamah ya. Musailamah yang mendapat predikat Al-Kadzab, pembohong. Musailamah itu nama aslinya Maslamah bin Habib. Dia dari Yamamah, dari Bani Hanifah. Dia punya keahlian sihir. Jadi sihir itulah yang digunakan, dikatakan inilah mukjizat. Nah, begitu ya. Jadi dia seolah-olah mengklaim menjadi penerus Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, itu semakin banyak orang-orang yang murtad. Akhirnya Rajal ini menawarkan diri kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Tolong utus aku untuk mendakwai Musailamah. Karena saya punya pengalaman, punya keimanan, punya ilmu, punya keahlian. Nah, begitulah modalnya. Baik ya, Abu Bakar ngutus. Ternyata jemaah sekalian, setelah Rajal diutus untuk berdakwah ke Musailamah, malah terpengaruh dengan Musailamah. Dia harusnya mendakwahkan, tapi malah terpengaruh, terkontaminasi. Dia semakin ragu dengan Islam karena melihat pengikut Musailamah semakin banyak. Akhirnya dia murtad mengikuti agamanya Musailamah, dan setelah bergabungnya Rajal di barisan Musailamah, orang-orang semakin percaya dengan dakwanya Musailamah. Oh, ini sahabat senior, sahabat mulia, mengikuti Musailamah, apalagi kita yang orang-orang awam. Jadi semakin banyak pengikutnya. Wah, akhirnya nggak bisa dibiarkan ini. Abu Bakar akhirnya membuat sebuah keputusan, harus diperangi. Nah, maka terjadilah perang Yamamah, Ma'rakatul Yamamah. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid menjadi panglimanya.
Di sana ada Usama bin Zaid dan para sahabat lain. Pada saat Ma'rakatul Yamamah itu kaum muslimin 13.000 sedikit melawan orang-orang murtad yang jumlahnya 40.000. Terjadi pada tahun 12 Hijriah. Alhamdulillah dengan izin Allah kaum muslimin sukses menang. Yang wafat syahid di antara kaum muslimin ada 1.300-an, sedangkan orang-orang murtad yang meninggal 21.000. Termasuk di dalamnya yang meninggal Rajal bin Unfa ini dibunuh oleh kakak tertua Umar bin Khattab, namanya Zaid bin Khattab. Nah, itu kakak tertua yang akhirnya Zaid ini juga meninggal ya, syahid juga pada akhirnya ketika akan sampai ke Madinah itu. Jadi Rajal ini dibunuh. Musailamah sendiri itu lari ya, melarikan diri, dikejar dan dilempar tombak oleh seorang budak yang dulunya pada saat perang Uhud masih kafir dan merobek dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian diberikan kepada Hindun ya. Hindun kan sangat benci kepada Hamzah saat itu, diambil jantungnya dikasihkan. Itulah seorang budak yang namanya Wahsy. Jadi saat perang Uhud Wahsy ini masih kafir, tapi beliau akhirnya masuk Islam dan membuktikan kebenaran Islamnya, membunuh tokoh Nabi palsu namanya Musailamah tadi ya. Itu hidayah Allah ya. Banyak pelajaran bisa kita ambil di sini ya, hidayah milik Allah. Jadi Rajal yang begitu soleh akhirnya murtad, Wahsy yang dulunya kafir sangat memusuhi Islam masuk Islam dan akhirnya bagus dalam hal keislamannya. Nah, itulah teman sekalian ya, kisah ini bisa kita buka-buka ya, bisa kita pelajari kembali. Yang intinya kita harus waspada tadi ya, dengan hidayah yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita harus dijaga. Baik, contoh yang lain, seorang Raja Ghassan. Ghassan ini wilayah di sekitar Romawi, Romawi Timur. Namanya Jabalah bin Aiham. Suatu saat pada pemerintahan Khalifah Umar, Jabalah bin Aiham ini datang ke Madinah sambil membawa sekitar 500 pasukan lah anak buahnya masuk Islam. Bagus ya dalam hal keislaman. Nah, pada musim haji, Jabalah bin Aiham ini melakukan haji dan tawaf di sekitar Baitullah. Ternyata tanpa sengaja kain ihramnya diinjak oleh jamaah haji yang lain. Nah, dia ada refleks ya, jadi ada semacam potensi jahiliyah yang belum hilang ya. Dia sebagai seorang raja yang terhormat kok sepertinya dilecehkan oleh jamaah yang lain, maka dengan refleks dia menempeleng jamaah yang menginjak kain ihramnya itu. Sudah selesai prosesi haji, maka orang yang ditampar mukanya oleh Jabalah ini datang kepada Khalifah Umar, minta keadilan. Wahai Khalifah, saya saat tawaf tanpa sengaja menginjak kain ihram seseorang, tapi saya ditampar, saya minta keadilan. Bagaimana ciri-cirinya? Disebutkan begini, oh ini Jabalah, dipanggil ya, diklarifikasi, betul kamu yang melakukan ya. Maka sekarang kamu harus mendapat hukuman apa? Qisas. Qisas artinya hukum balas ya, tidak mesti pancung. Qisas itu hukum balas, qisas artinya kamu menampar pipinya, kamu sekarang harus ditampar. Wah, itu tadi ada perasaan jahiliyah dalam dirinya. Saya seorang raja terhormat, ngapain kok dibalas dengan hukum tampar? Nggak mau. Apakah seperti ini hukum Islam? Kalau susah seperti ini lebih baik saya murtad saja, kembali ke agama Nasrani. Itu bilangnya. Kata Umar, kalau kamu murtad kembali ke agama yang lama, maka hukumanmu pancung, dihukum mati. Wah, tambah bingung dia. Coba saya minta waktu untuk berpikir 1 malam. Dia berpikir malam-malam ya, dan dia putuskan untuk keluar dari Madinah bersama dengan anak buahnya sampai ke utara, ke Istanbul sana, ke Turki, dan di sana masuk ke agama Kristen dan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Itu contoh ya, Masya Allah. Luar biasa, dia sudah dapat hidayah, nggak dirawat, malah dia sia-siakan, maka kembali kepada kekafiran. Nah, contoh yang lain jemaah sekalian. Jadi tadi itu ada ya sentimen jahiliyah ya.
Ini seorang muadzin yang setiap waktu sholat memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid. Yang saat dulu tidak ada mikrofon, tidak ada sound system ya, nggak ada speaker, harus naik loteng. Nah, saat dia mau mengumandangkan azan itulah dia tanpa sengaja melihat seorang wanita tetangga yang mungkin baru pindah ya. Jadi dia tertarik dari pandangan pertama itu ya, diceritakan oleh Ibnu Jauzi di sini. Namanya Soleh ya, sang muadzin menyukai gadis Nasroniyah. Gadis itu menyuruhnya murtad untuk makan babi dan minum khamr sampai ia mabuk. Jadi ini syaratnya, kalau kamu mau memperistri aku menjadi suamiku, maka harus murtad, ikut agama Nasrani, mau makan babi dan mau minum khamr sampai mabuk. Nah, akhirnya disuruh naik ke atap rumah dan tunggulah sampai ayahku pulang agar menikahkanku denganmu. Soleh pun naik ke atap, namun dia terjatuh dan meninggal dunia, kepleset ya, jatuh dari lotengnya rumah si gadis ini. Dan akhirnya pada malam hari si ayah gadis itu melemparkan ya, membuang mayat si Soleh ini ke jalanan, nggak mau ngurusi lagi ya. Ini contoh ya, dia sudah menjadi muadzin, pahalanya banyak, tapi dia sia-siakan gara-gara tadi melihat seorang wanita jatuh hati tanpa berpikir panjang. Ini juga mirip ya, tetapi perlu diluruskan ya, antara kisah yang populer. Jadi kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tapi rupanya Ibnu Katsir salah kutip sehingga menisbatkan tokohnya ini kepada Abdah bin Abdurrahim, padahal yang murtad itu temannya. Nah, ini agak fatal juga ya. Jadi masing-masing ini para sahabat yang saat itu mengepung benteng Romawi ya, dalam sebuah peperangan. Maka tanpa disadari ada di antara barisan itu seorang yang minta izin untuk buang hajat. Ternyata dia mengintip dari balik benteng, ketemu dalam pandangan pertama itu seorang wanita Nasrani. Dalam pandangan pertama dia tertarik. Dia adalah orang yang paling bagus dalam hal bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya, paling soleh, pokoknya paling berilmu lah. Kemudian dia menyelinap itu ya, dan bertanya kepada wanita ini, wahai adinda, bagaimana supaya aku bisa memilikimu? Jawaban wanita ini, masuklah ke agamaku, niscaya aku akan menjadi istrimu wahai kakanda. Nah, intinya begitulah ya. Mungkin ada gombalan-gombalan lainnya, Allah alam ya. Tapi intinya ada transaksi begitu. Akhirnya dia rela meninggalkan Islam dan masuk agama Nasrani untuk menjadi suami wanita ini. Bahkan ketika ditanya, kok bisa kamu yang hafal Quran begini begitu, kata dia, ayat-ayat Al-Quran yang telah aku hafal hilang, kecuali hanya 2 saja yang tersisa. Di surat Al-Hijrat yang kedua, rubbama yawaddul ladzina amanu law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Itu penyesalan orang-orang kafir nanti di saat hari kiamat ya. Itu saja yang tersisa. Yang lainnya ya, 6 ayat Al-Quran kan 6.236 itu ya, hanya 6.234 saja. Nah, maksudnya yang 2 ayat yang tersisa 6.234-nya hilang semuanya ya. Hanya tersisa 2 ayat itu, Masya Allah. Ini cuma sekalian tentang pelajaran yang bisa kita ambil, dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak ya. Harus kita waspadai. Orang-orang itu, kata para ulama ya, harus kita waspadai potensi-potensi yang ada di masing-masing kita itu kadang-kadang mencuat justru di akhir hayat kita. Ini harus diwaspadai. Seorang yang dulunya terbiasa melakukan kemaksiatan A, B atau C ya, itu sekarang kita bertaubat, kita sudah insaf, sudah selesai. Tapi kadang-kadang itu tadi ya, yang harus kita waspadai, jangan-jangan potensi itu muncul saat-saat kritis ya, menjelang sakaratul maut ya, itu yang harus kita waspadai ya. Maka harus kita jaga betul. Nah, sama sekalian, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ini memberikan resep ya, supaya kita bisa memperoleh hidayah. Caranya apa? Yaitu dengan rajin beribadah, berusaha tadi, mujahadah. Kemudian banyak memohon ampun dan bertaubat.
Jadi sering-sering beristighfar ya, memohon ampun. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ilmu. Nah, ini. Jadi dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan belajar. Yang keempat, menjalankan gaya hidup yang baik, yang sehat, baik secara fisik ataupun untuk kondisi keimanan kita ya. Jadi kita jaga ya pola hidup yang baik. Apakah istirahatnya, apakah pola makannya, ataukah olahraganya, ini harus dijaga dengan seimbang. Nah, puasa ini melatih kita untuk itu semua ya. Dan juga tidak lupa kita sering berdoa. Banyak doa. Nah, di antaranya ini insyaallah sudah hafal kita semua ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Hidayah ini, huda adalah petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, yaitu kehormatan, harga diri ya, supaya kita tidak gampang minta-minta, kita tidak merusak muruah ataupun kehormatan diri kita. Kemudian wal ghina, ghina adalah kecukupan, tidak mengumbar ya, atau tidak merasa kurang dan sebagainya, tapi kita mudah-mudahan mendapatkan kecukupan. Laisal ghina bi kathratil arat walakinal ghina ghina nafsi. Kekayaan bukan banyaknya uang ataupun materi, tetapi kekayaan itu adalah dengan kekayaan hati ya. Nah, inilah doa yang bisa kita ucapkan. Di samping itu, doa yang juga biasa kita ucapkan pada saat sujud boleh ya, kemudian saat sebelum salam di tasyahud itu juga boleh. Jadi kalau kita saat sujud ada 3 permintaan sesuai dengan saran dari Syekh bin Baz ya. Bisa kita di samping wirid atau doa sujud yang sudah kita baca, bisa kita tambah 3 permintaan. Allahumma rizukni taubatan nasuha, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sesungguhnya. Warzuqni husnal khotimah, berikanlah kepadaku karunia husnul khotimah. Dan ini ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini bisa kita baca saat dalam sujud, baik itu sujud 1, sujud 2, rakaat pertama, kedua, ya paling enggak rakaat yang terakhir, sujud terakhir itu ya. Bisa kita doa seperti ini. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir tentang penghalang hidayah. Ini kita belajar dari kasus meninggalnya Abu Thalib yang sudah kita singgung di depan ya. Beliau sangat semangat dalam menyebarkan Islam, mendukung dakwah Rasulullah, tetapi sampai akhir hayatnya tidak sempat mengatakan 2 kalimat syahadat, sehingga meninggalnya dalam keadaan kafir. Nabi sedih ya, tidak mendapat syafaat Abu Thalib dari Nabi. Syafaat uzmanya untuk Abu Thalib hanya diringankan siksanya di neraka, tapi nggak bisa dientaskan dari neraka. Kalau ahlu tauhid yang mengucapkan 2 kalimat syahadat mendapat syafaat uzma Nabi itu bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Tapi kalau Abu Thalib karena nggak pernah menjadi ahlu tauhid mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka abadi di neraka, diringankan. Nah, seringan-ringan siksa di neraka adalah dibakar ya, seperti menginjak bara dan otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, belajar dari kisah akhir hayat Abu Thalib, ada 3 penghalang hidayah. Yaitu yang pertama, bergaul dengan teman yang buruk agamanya. Jadi saat Abu Thalib menjelang nazak, wafat ya, menjelang sakratul maut itu ada tokoh-tokoh, Abu Jahal, ada Abdullah bin Mu'aid dan Umayyah ya, yang lainnya itu memproteksi ya, menjaga ini. Mereka konsen ya, loyal kepada Abu Thalib dan menjaga. Kemudian taklid pada agama nenek moyang. Ketika Nabi juga berusaha untuk mentalkin, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah syahadat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, bisa aku bela nanti dengan syahadat. Ketika Abu Thalib mau mengikuti petunjuk daripada keponakannya, diprovokasi oleh teman-temannya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kami, mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib dan lain-lain. Jadi ini taklid ya, taklid buta. Dan yang ketiga, takut dicela oleh manusia. Jadi ada perasaan gengsi,
atau mungkin malu tapi tidak pada tempatnya ya. Nah, ini bisa kita kiaskan kasus yang terjadi ya di Abu Thalib ini, jangan sampai menjadi alasan kita untuk tadi menjadi penghalang hidayah masuk ke kita. Orang-orang karena pergaulan ya, salah pergaulan ya, yang suka misalnya sosialita ya misalnya ya, dan lain-lain ya, akhirnya teman yang buruk ini, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu mengikuti agama, tradisi, kebiasaan temannya. Maka inilah ya, taklid pada agama nenek moyang, budaya ataupun tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam kadang-kadang menjadikan seseorang ini ya sungkan ya, gengsi, dan tidak bisa menolak kebiasaan-kebiasaan yang buruk oleh temannya itu. Ini terakhir ya. Ini saya kasih contoh di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Pernyataan Aisyah, lamma qubida Rasulullah, ketika Nabi wafat, irtaddat al-arabu qatibah ya. Jadi para orang Arab itu banyak yang murtad ketika Nabi meninggal dunia. Kemudian ini juga dalam kitab yang sama ada penjelasan ya dari hadis ini, ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan ini ya, dalam keadaan yang seperti dilahirkan, tidak memakai baju, tidak memakai sandal, yang laki-laki belum dikhitan. Nah, maka orang yang pertama dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim. Kemudian tsumma yu'khadhu birijal ya, ada banyak laki-laki di antara sahabat yang disiksa ya dari sebelah kanan kiri. Kemudian Nabi memberikan pembelaan, ashabi itu para sahabatku ya Allah. Maka dikatakan innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim, mereka itu orang-orang yang murtad kembali kepada agama yang lama, mundu faraktahum, setelah engkau berpisah dengan mereka, setelah engkau wafat wahai Muhammad, mereka banyak yang murtad. Nah, ini contoh dalil ya yang bisa kita jadikan, walaupun tidak mengurangi ta'zim kita kepada para sahabat ya. Para sahabat yang mulia masih banyak yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Kita ikuti manhajnya. Ashabi kan nujum, para sahabatku seperti bintang-bintang. Dari mana kita ambil sinarnya, maka kita akan mendapat penerangannya ya. Tapi ada kasuistik orang-orang tertentu yang bisa kita ambil pelajaran ya. Mereka generasi pertama yang langsung interaksi dengan Nabi saja, ada oknum-oknum yang murtad. Nah, apalagi kita begitu ya, yang harus kita ambil pelajaran. Di awal-awal saat ada kaum muslimin ya di Mekah, ada yang hijrah ke Habasyah, itu salah satunya ada yang murtad, suami daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nantinya jadi istri Rasulullah yang bernama Romlah ya. Suaminya dulu itu Nasrani, kemudian masuk Islam, namanya Ubaidullah bin Jahsh. Jadi saat di Habasyah ikut berinteraksi dengan pemuda-pemuda Nasrani dan murtad, dan akhirnya meninggal di sana. Akhirnya Ummu Habibah dilamar Rasulullah dan difasilitasi oleh Raja Najasyi, dikasih mahar yang banyak dan menjadi istri Rasulullah dan diboyong ke Madinah. Nah, itulah cerita kemurtadan Ubaidullah bin Jahsh. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan motivasi pada kita semuanya untuk selalu berusaha mencari dan mempertahankan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Hidayah taufik khususnya ya, kita sudah berislam, kita sudah diberikan kemudahan untuk melakukan hal yang baik, maka kita jaga untuk diri kita, apalagi juga untuk anak-anak kita, generasi Z yang kita tinggalkan ini tantangannya lebih berat ya daripada generasi awal-awal kita dulu ya, masa muda kita ya. Sekarang lebih berat dalam hal kaitannya akhlak, kemudian juga ibadah, dan juga kaitannya dengan akidah ya. Jangan sampai anak-anak kita tinggalkan dalam keadaan yang tersesat ya. Kita akan dihisab di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.